Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Materi geografi kali ini adalah kelas 10 KD3, Bumi sebagai ruang kehidupan. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi bisa diperhatikan. Dan submateri atau sub KD ada 4. Kali ini kita akan membahas tentang memahami teori pembentukan planet bumi. Teori pembentukan planet bumi, bahwa teori pembentukan planet bumi tidak bisa dipisahkan dengan terjadinya jagat raya. Hal ini memberikan gambaran bahwa bumi kita bersama benda-benda langit lainnya merupakan suatu tatanan yang awalnya pernah menjadi satu kesatuan dan terus saling terkait hingga sekarang ini. Karena itu di dalam membahas teori pembentukan planet bumi, kita tidak bisa meninggalkan dan juga harus membahas teori terjadinya jagat raya, teori terjadinya bumi dan tata surya, serta teori pembentukan benua. Video kali ini kita akan membahas tentang teori terjadinya jagat raya dan teori pembentukan tata surya dan bumi. Video berikutnya kita akan membahas tentang teori pembentukan benua. Kita awali dari teori pembentukan jagat raya. Pengertian jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas, mencakup seluruh ruang dan waktu yang kontinu, berisi bermiliar-miliar benda angkasa, meliputi galaksi, debu kosmis, partikel, dan lain-lain. Ini adalah gambaran dari jagat raya. Jagat raya terdiri dari bermiliar-miliar galaksi yang ada di semesta kita ini. Oleh karena itu, teori terjadinya jagat raya ada banyak sekali pendapat, dan kali ini kita akan membahas 4 teori, yaitu teori Big Bang, 2 teori osilasi, 3 teori keadaan tetap, dan yang keempat adalah teori kuantum. Kita mulai dari teori Big Bang atau teori ledakan dahsyat. Pertama kali dikemukakan oleh Jocelyn Maitre 1927 dan kemudian dikembangkan, disempurnakan oleh Alexander Friedman dan Edwin Hubble. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berkumpul di pusat dan berputar membentuk cakram raksasa. Gumpalan raksasa tersebut makin padat dan panas, akhirnya meledak dengan dahsyat dan berserakan ke seluruh semesta, membentuk galaksi dan nebula. Ini gambarannya, gumpalan kabut makin berputar hingga memadat, sangat padat, ya. Setelah padat dan panas kemudian meledak, hancur, berserakan ke berbagai penjuru semesta. Setiap serakan akan menghasilkan galaksi. Teori yang kedua adalah teori osilasi atau teori mengembang dan memampat, dikemukakan oleh Fred Hoyle. Ini adalah gambaran dari teori osilasi, mengembang dan memampat, bahwa jagat raya terbentuk dari adanya suatu siklus materi yang diawali masa mengembang atau ekspansi karena adanya reaksi inti hidrogen, maka proses mengembang ini menghasilkan galaksi. Setelah mengambang, suatu saat akan meredup kembali atau memampat. Ya. Setelah itu kemudian mengembang kembali. Nah, gambarannya adalah demikian teori mengembang dan memampat yang merupakan kelanjutan atau pengembangan dari teori Big Bang. Yang ketiga, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini masih merupakan pendapat dari Fred Hoyle tahun 48 dan Thomas Bolt dan Hermann Gondi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa jagat raya selama berabad selalu dalam keadaan yang sama, dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Alam semesta tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga usianya. Zat baru selalu diciptakan, yaitu hidrogen, di dalam ruang angkasa, di antara ruang antar galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Kalau digambarkan bahwa posisi ruang angkasa antar galaksi demikian, tetapi ketika galaksi menjauh seperti gambar di sebelah kanan, nanti ruang kosong ini akan muncul galaksi baru yang diawali dengan munculnya atau penciptaan hidrogen. Begitu seterusnya, sehingga dianggap bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. Teori yang keempat adalah teori alam semesta kuantum. Alam semesta adalah sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya.
Ruang hampa pada hakikatnya tidak ada, yang ada adalah partikel subatomik. Ini adalah gambaran dari teori alam semesta kuantum. Ya, kalau nanti keluar di gambar-gambar seperti ini yang pernah keluar di tes. Nah, gambaran dari teori alam semesta kuantum. Berikutnya, kita akan membahas tentang teori terjadinya tata surya dan bumi kita. Ini adalah gambaran tata surya dan ini adalah bumi kita. Ada 5 teori yang kita bahas kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali teori. Kita bahas 5 teori dan kita akan memulai dari teori yang pertama, yaitu teori kabut atau teori nebula, dikemukakan oleh Kahn Laplace, 2 ahli yang tidak pernah hidup bersamaan waktunya, tetapi memiliki pendapat yang sama. Bagaimanakah menurut teori Kahn Laplace bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula? Gaya tarik-menarik antara gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar itu berputar semakin cepat, menyebabkan materi kabut bagian luar atau khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan. Kemudian fragmen yang terlempar menjadi planet-planet dan bagian intinya adalah menjadi matahari. Ini kumpalan kabut, kemudian berputar makin cepat, yang bagian luar terlempar, bagian inti menjadi matahari, dan kemudian yang bagian luar mendingin akhirnya menjadi planet. Berikutnya adalah teori planetosimal. Gambar dari teori planetosimal adalah demikian. Penjelasannya, pada awalnya telah terdapat matahari asal, yaitu matahari kita. Suatu ketika matahari kita itu didekati sebuah bintang besar, maka terjadilah penarikan massa atau gas pada permukaan matahari. Pada proses penarikan itu terjadi ledakan yang sangat hebat. Gas yang meledak itu keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun, membeku, dan menjadi benda padat dan kecil disebut planetosimal. Ini gambarannya, matahari asal, tiba-tiba ada bintang lain lewat di dekat matahari, maka terjadi gaya tarik. Massa permukaan matahari kemudian tertarik dan lepas dari matahari, kemudian mengembun, mendingin menjadi benda padat kecil-kecil, dan ini kemudian menjadi planet. Yang ketiga adalah teori pasang surut atau tidal, dikemukakan oleh James Jeffreys. Gambarannya demikian. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sebuah bintang besar mendekat matahari dalam jarak yang sangat pendek, menyebabkan gas atau massa matahari ketarik sehingga permukaan matahari menjadi pasang dan semakin memanjang seperti lidah. Massa memanjang tersebut lepas dari matahari. Dalam proses pendinginan, massa gas tersebut menjadi planet dan tetap mengorbit matahari. Ini adalah gambar asli pertama, matahari kita, bintang lain yang lewat, massa matahari tertarik. Kalau di dalam teori planetosimal, tertariknya tidak memanjang, tetapi gas tersebut langsung pecah-pecah menjadi planetosimal. Di dalam teori pasang ini, tertarik memanjang, ya, seperti lidah atau seperti cerutu. Ini. Kemudian mendingin dan berubah menjadi planet-planet tetap mengorbit ke matahari. Terkadang dalam soal kalau keluar gambarnya tidak demikian adalah gambar demikian. Kemudian teori yang keempat, teori bintang kembar. Gambarannya demikian. Pada awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu sama lain saling mengelilingi. Suatu masa melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang. Bintang yang ditabrak hancur menjadi benda kecil-kecil dan berubah menjadi planet. Bintang yang tidak ditabrak menjadi matahari. Ini gambarannya bintang kembar, yang satu ditabrak bintang lain yang lewat, kemudian hancur, ya, bintang lain lewat, bintang yang ditabrak hancur menjadi planet dan masih mengorbit ke matahari. Teori yang terakhir adalah teori awan debu atau protoplanet. Ditemukan oleh Carl von Weizsäcker dan Gerald Kuiper. Ini adalah pengembangan dari teori awan debu, ya, teori nebula. Diperhatikan bahasanya bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan gas. Kemudian gumpalan gas mengalami pemampatan, partikel debu tertarik ke pusat awan dan bentuk gumpalan bola gas dan mulai berpilin. Gumpalan bola gas memipih berbentuk cakram. Kemudian bagian tengah cakram sangat tebal dan saling menekan sehingga menimbulkan panas dan pijar, itulah mataharinya, dan bagian luar terlepas menjadi protoplanet. Ini gambarannya.
Sama seperti teori nebula, mirip seperti teori nebula atau kabut. Demikian pembahasan tentang teori terjadinya jagat raya dan teori terjadinya tata surya dan bumi. Setelah ini kita akan segera membahas tentang teori pembentukan benua-benua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Materi geografi kelas 10 KD 3, Bumi sebagai ruang kehidupan. Sub KD kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan benua. Ada banyak teori tentang pembentukan benua hingga posisi seperti sekarang ini. Dan kita pada kali ini akan membahas 5 teori. Mulai dari teori yang paling pertama ya, paling awal pada abad ke-15-16 hingga pada abad ke-20. Kita mulai dari teori kontraksi dikemukakan oleh Descartes 1596 hingga 1650. Bahwa dahulu bumi kita merupakan sebuah bola panas yang lambat laun menyusut dan mengkerut karena proses pendinginan. Hasil pengkerutan menghasilkan gunung, lembah, dan daratan. Ini tampak bumi kita banyak sekali kerutan-kerutannya. Teori ini didukung oleh James Dana dan Elie Bowman yang menambahkan bahwa zat yang berbeda menyebabkan pengurutan yang tidak sama antara tempat satu dan tempat yang lain. Teori yang kedua adalah teori dua benua atau teori Laurasia dan Gondwana. Dikemukakan oleh Edward Suez 1884. Gambarannya adalah demikian. Ada dua benua, di utara adalah Laurasia, asalnya dari kutub utara. Gondwana adalah dari kutub selatan. Dan satu lautnya adalah Laut Tethys. Bahwa pada awalnya bumi memiliki dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu pecah dan pecahnya bergerak ke ekuator sebagai efek dari rotasi bumi. Gondwana, ya, Gondwana ini saya zoom. Gondwana ini pecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, anak benua India, Antartika, dan Australia. Sementara yang Laurasia menjadi Amerika Utara, kemudian Greenland, dan Eurasia, Eropa dan Asia. Kalau kita peragakan yang di Gondwana menjadi Antartika, anak benua India, Australia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini Amerika Latin, ini Afrika, anak benua India, Australia, dan Antartika. Kita lanjutkan teori yang ketiga adalah teori apungan benua atau pergeseran benua atau teori continental drift. Dikemukakan oleh Alfred Wegener 1912 dan ini menjadi revolusi ya, menjadi penemuan yang besar karena teori-teori berikutnya biasanya mengembangkan dari teori apungan benua. Bahwa benua yang padat, yaitu lapisan litosfer, sebenarnya itu terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek, astenosfer. Gaya gravitasi menarik lempeng yang lebih berat atau tua menjadi tersubduksi atau menyusup ke lapisan bawah dari lempeng yang lebih ringan. Ini adalah gambar dari teori apungan benua yang pada awalnya bumi kita ini adalah terdiri dari superkontinen, satu benua Pangea, dan dikelilingi oleh lautan Pantalasa. Ini ya benua Pangeanya. Kemudian Pangea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil, ya, menjadi benua-benua yang lebih kecil dan bergerak ke tempatnya seperti saat ini. Ini Pangea, kemudian ini pecah menjadi dua pada teori dua benua tadi, Laurasia dan Gondwana. Kemudian terus bergerak hingga sekarang ini. Sekarang kita saksikan peraganya. Ini adalah benua Pangea, superkontinen, kemudian bergerak pecah menjadi beberapa benua. Ya, ini posisi yang paling cepat ini adalah anak benua India yang pergerakannya paling cepat. Kita awali nanti, kita ulangi lagi. Yang paling selatan nanti adalah terdiri dari atau Gondwana itu terdiri dari Antartika, ini Australia, ini anak benua India, Afrika dan Amerika. Ya, ini ya. Antartika, Australia, anak benua India, Afrika dan Amerika. Yang utara, Laurasia, itu adalah Amerika Utara, Greenland, dan Eropa. Kita ikuti terus. Dan yang paling cepat bergerak, berjalan, membentur daratan Asia adalah anak benua India. Benturan dari anak benua India menghasilkan pegunungan tertinggi dan terpanjang di dunia, yaitu Himalaya. Ini versi lain pergerakan benua menurut
teori Wegener, satu benua terus bergerak ke utara sesuai dengan lempeng-lempengnya. Ini Antartika, Australia, nah benua Hindia tadi, kemudian daratan Indonesia mulai terbentuk ya. Kemudian ini adalah yang bagian benua Afrika, benua Amerika. Ini yang bagian utara atau Laurasia. Bukti bahwa dahulu benua adalah satu daratan di dalam teori hubungan benua ini antara lain bahwa adanya kesamaan garis pantai di pantai timur benua Amerika dengan pantai barat di Eropa dan Afrika. Jadi ini posisi yang sekarang, saya zoom. Ini posisi yang sekarang, ini Afrika, ini Eropa, ini Amerika ya. Kita bisa mengamati pantai ini adalah sama ya posisinya. Dahulunya diperkirakan satu, ini posisinya, ini Amerika Selatan, ini Afrika. Jadi ini semenanjung berhasil masuk di teluknya Afrika seperti ini ya, kondisinya demikian. Kemudian bukti yang kedua adalah kesamaan biologis pantai timur Amerika Selatan dengan pantai barat Afrika. Berikutnya kesamaan fosil di beberapa tempat yang menunjukkan dulu benua itu berdekatan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, Greenland menjauh dari Eropa dan juga Madagaskar menjauh dari Afrika. Adanya rit atau bukit di tengah dasar Samudra Atlantik, kemudian juga India mendesak Asia menghasilkan pegunungan terbesar dan tertinggi di dunia, kemudian bentangan samudra dan benua mengapung sendiri-sendiri dan terus bergerak hingga sekarang ini. Berikutnya teori yang keempat, teori konveksi ditemukan oleh Arthur Holmes dan dikembangkan oleh Harry Hess, dan sering justru yang lebih terkenal adalah Harry Hess-nya. Bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa yang berupa massa yang berupa lava. Lava sampai ke permukaan bumi melalui punggung tengah dasar samudra atau mid-oceanic ridge dan tersebar ke kedua sisi, membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Ini gambarannya. Ada arus konveksi dari lapisan di bawah astenosfer menuju ke litosfer sehingga menggerakkan lapisan litosfer. Magma yang keluar ini akan mengisi dan mencair, menarik lapisan lantai samudera bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini videonya bisa disaksikan, saya zoom. Jadi ada arus konveksi menuju ke atas ya, ke lapisan ini dari lapisan astenosfer menuju ke lapisan litosfer, menyebabkan lempeng litosfer ini akan tertarik ya, memanjang, melebar ke kanan dan ke kiri. Inilah punggungan tengah dasar samudera atau mid-oceanic ridge system. Teori yang terakhir adalah teori lempeng tektonik yang sangat banyak dikembangkan akhir-akhir ini, dikemukakan oleh Russell Wilson 1968, bahwa kulit bumi kita terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng tersebut selalu bergerak seperti rakit atau ban berjalan karena adanya pengaruh arus konveksi, adalah pengembangan dari teori sebelumnya. Pergerakannya meliputi konvergen, divergen, dan transform. Kecepatan bergeraknya beberapa senti per tahun. Dicermati tadi sebagai efek dari konveksi ke atas sehingga menarik lempeng bergerak melebar. Namun di sisi lain dia akan menyusup pada lempeng yang lain. Maka pertemuan antar lempeng itu antara lain adalah konvergen. Ketika lempeng yang sebelah kiri ini bertemu dengan lempeng ini konvergen. Ketika menjauh ya seperti di mid-oceanic ridge system namanya divergen. Ada lagi yang namanya bersimpangan atau transform fault. Baik, ada 3 gerakan lempeng, yaitu konvergen adalah pertemuan lempeng yang saling mendekat. Dampak dari pertemuan lempeng ini akan menghasilkan palung laut, jalur pegunungan dan gunung api, kemudian barang tambang yang melimpah, dan sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Ini adalah skema pertemuan lempeng atau konvergen. Yang kedua adalah divergen, yaitu pertemuan lempeng yang saling menjauh, menghasilkan adalah mid-oceanic ridge system atau punggungan tengah dasar samudera atau lantai samudera semakin meluas. Ini adalah divergen. Dan yang ketiga adalah transform fault atau sesar mendatar, yaitu bergesekannya kedua lempeng yang saling bersimpangan akan menghasilkan patahan atau sesar dan juga bisa menimbulkan gempa bumi. Ini adalah gambarannya dari zona transform.
Ada 7 lempeng utama di dunia menurut teori yang terakhir tadi. Yang pertama adalah lempeng Pasifik. Ini adalah posisi lempeng Pasifik. Yang kedua adalah lempeng Eurasia, ya, ini lempeng Eurasia, Eropa, Asia. Kemudian yang ketiga adalah lempeng India Australia. Ini lempeng India Australia dan ini Australia. Yang keempat adalah lempeng Afrika. Ini lempeng Afrika. Yang kelima adalah lempeng Amerika Utara. Ini lempeng Amerika Utara. Yang keenam adalah lempeng Amerika Selatan. Dan yang ketujuh adalah lempeng Antartika. Lempeng Antartika, ya. Oke. Demikian pembahasan tentang pembentukan benua-benua yang ada di permukaan bumi. Silahkan ketika mau belajar tentang geografi yang lain bisa klik di channel Belajar Geo ini pada video-video yang lain, yang linknya kami sampaikan di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.